Kita pengusaha sepakat bagaimana caranya bahwa UMK naik pasti akan meningkatkan kesejahteraan. Tujuan kita itu bagaimana melindungi pekerja sehingga mereka bisa sejahtera, sehingga bisa bekerja secara produktif. Dan kedua ya daya beli masyarakat. Namun demikian di situasi yang memang agak berat hari ini karena akibat mungkin satu pandemi 2 tahun berturut-turut, terus juga BBM, termasuk mungkin terakhir pengaruh perang Ukraina dan Rusia. Ini akan sangat berpengaruh terhadap produktivitas perusahaan. Sehingga kami menyoroti selama itu UMK ditetapkan dengan prosedur mekanisme yang sudah tepat, saya kira nggak ada masalah. Cuman memang dengan kenaikan UMK yang sangat tinggi akan sangat berpengaruh terhadap kondisi perusahaan yang saat ini memang lagi dalam keadaan tidak baik-baik saja, ya kan gitu. Artinya kami pun harus melakukan upaya-upaya. Selain nanti ada efisiensi, ada pengurangan jam kerja karyawan, mungkin paling berat adalah ya ujungnya yang terpaksa kami lakukan adalah mungkin pemutusan hubungan kerja apabila kita memang tidak mampu lagi membayar karyawan. Itu kira Mbak Nina. Oke, baik Pak Cucu. Ini kalau kita melihat secara teknis keaturannya begitu ya. Ini kan memang Ya, Permenaker nomor 18 tahun 2022 ini merupakan aturan turunan dari PP 36 tahun 2021 yang juga merupakan turunan dari Omnibus Law yang disebut-sebut menguntungkan ya. pengusaha. Lalu kenapa kondisinya saat ini pengusaha justru malah menolak aturan ini? Nah, persoalannya adalah peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 18 tahun ini adalah bertentangan dengan PP 36. Harusnya kan tidak bertentangan, inilah persoalan. Karena itu berkaitan dengan penetapan upah minimum. Harusnya Ibu Menteri Tenaga Kerja ketika membuat peraturan tidak bisa dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya, yaitu tadi peraturan pemerintah nomor 36. Nah, sementara sekarang Ibu Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan Permenaker nomor 18 di mana isinya adalah menaikkan upah sampai bisa 10%. Itulah yang menjadi persoalan kita. Sehingga ini yang membuat mungkin di beberapa daerah, mungkin saja ini sampai hari ini belum ditetapkan. Karena memang sangat jauh berbeda apa yang disebut dengan tadi soal bagaimana mekanisme penetapan upah di tiap kota wilayah. Kan kita tahu juga jangan sampai ada kesenjangan yang luar biasa dalam rangka penetapan UMK ini. Itu kira-kira. Sehingga saya menilai ya bahwa Permenaker ini adalah melanggar aturan di atas PP 36 itu Mbak Dina. Oke, berarti memang tidak selaras begitu ya Pak, dua aturan ini padahal salah Ya, satunya adalah betul. merupakan turunan dari aturan yang sebelumnya. Tapi kalau lebih teknis lagi mungkin boleh dijelaskan Pak, kalau dari Permenaker nomor 18 kalau dibandingkan dengan PP nomor 36 tahun 2021 yang lebih menguntungkan bagi pengusaha itu yang mana Pak? Dan mungkin boleh dijelaskan hitungannya seperti apa? Kembali kepada PP, Undang-Undang Omnibus Law, bahwa itulah yang memang menjadi prosedur dan mekanisme dalam rangka penetapan UMK. Ya kan begitu? Artinya banyak faktor-faktor yang kita perhitungkan. Kondisi perusahaan, inflasi, dan lain sebagainya lah. Nah ini Ibu Menaker justru di Permenaker 18 justru langsung menentukan kenaikan maksimum 10%. Inilah yang memang harus adanya indikator-indikator bagi kondisi kondisi perusahaan yang saat ini dalam keadaan tidak baik-baik saja. Nah, itu kira-kira Mbak Nina, sehingga ya tentunya kami pengusaha akan taat dan patuh apa yang menjadi putusan pemerintah. Selama itu ditetapkan dengan prosedur dan mekanisme yang dibuat, ya kan? Karena kita percaya kepada teman-teman di LKS Tripartit dan Dewan Pengupahan bahwa ini akan dibahas dengan baik untuk kepentingan bersama. Sekali lagi, pengusaha tetap punya tujuan yang mulia, bagaimana kita juga meningkatkan kesejahteraan karyawan. Buruh itu adalah tanggung jawab kami. Tapi kami pun menuntut bagaimana juga produktivitas karyawan agar perusahaan bisa berjalan terus, malahan bisa berkembang. Itu kira Mbak Dina. Oke, baik Pak Cucu. Lalu kalau formula yang menurut Pak Cucu ini semakin yang terbaik begitu untuk mendapatkan win-win solution di tengah problem di mana ada ancaman inflasi, kemudian tanpa mengorbankan kesejahteraan dari karyawan sendiri, formula seperti apa sih Pak yang diharapkan akan diterapkan? Artinya win-win solusi. Kekhawatiran saya sekarang dipaksakan menggunakan peraturan Permenaker. Ya kan? Kita tahu sendiri kawan-kawan anggota luar biasa Kadin
Apindo, Gapmi, Aprindo, dan kawan-kawan lain membuat gugatan, ya kan, membuat gugatan terhadap putusan tersebut. Sehingga ya secara organisasi kami tentunya juga harus mendukung kebijakan tersebut semata-mata adalah untuk mempertahankan kesinambungan perusahaan. Kami pun tidak mau terjadi PHK, kami pun tidak mau terjadi pengontrak kerja. Kamu ingin produktivitas baik dan tentunya juga kami ingin seimbangkan antara kebutuhan antara hidup layak, kehidupan layak pekerja itu menjadi tugas kami. Jadi artinya kita berharap sebenarnya kompromi yang terbaik di Dewan Pengupahan dan Rakyat dalam penetapan UMK tersebut. Sehingga ada win-win solusi. Tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan mungkin sampai terjadi gugatan. Tapi namun demikian kalau itu tetap dipaksakan menggunakan peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 18 ya tentunya kawan-kawan kami anggota luar biasa Kadin yang selama ini sudah bersepakat kelihatannya akan menggugat terhadap putusan tersebut dan kami secara organisasi mendukung dengan catatan itu untuk kepentingan kelangsungan hidup berusaha dan menjaga jangan sampai juga terjadi lebih jauhnya lagi adalah PHK terhadap karyawan.